Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di Pondok Pesantren PDI Mangkoso, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam PAI PDI Mangkoso. Dan ini merupakan suatu kebanggaan telah dijemput dengan baik, difasilitasi, diberikan tempat untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Ada beberapa agenda yang telah kami rencanakan, namun sebelumnya kita akan melakukan pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca umul kita Al-Fatihah. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam PDI Mangkoso, dalam hal ini diwakili oleh Andre Duta Dr. Haji Muzakir MAD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-makasib wal zayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina ila al-khair. Baik,
Bersama-sama kita hormati Bapak Dekan dan seluruh para dosen dari Fakultas Adab IAIN Institut Agama Islam Makassar, para mahasiswa yang sempat hadir, dan juga kita hormati di sebelah kanan saya juga sedikit saya ada dari Ketua Prodi Syariah dan Ketua Prodi Tarbiyah, para al-mukarramun dan al-mukarramah yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izin dan taufik dari Allah kita diberikan kesempatan untuk suatu pertemuan yang bisa dikatakan pertemuan ilmiah atau dalam rangka melaksanakan suatu dharma dari pendidikan atau lembaga pendidikan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada para ibu, para bapak-bapak al-mukarramun, baik ibu al-mukarramah, dan ucapan ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren DDI mahasiswi STAI DDI Mangkoso. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang ini kita bisa berhadir di sebuah lembaga yang saya sebut sebagai pusat peradaban masyarakat dan Islam. Saya katakan demikian karena lembaga pendidikan ini telah menelurkan banyak sekali alumni yang berkontribusi untuk membangun peradaban di masyarakat. Banyak sekali alumni-alumni yang berkiprah baik di bidang ekonomi, pendidikan, boleh jadi politik dan lain sebagainya, yang begitu banyak kontribusinya dalam membangun masyarakat, membangun agama, juga membangun negara. Alumni DDI Mangkoso, kalau boleh saya sebut salah seorang alumni yang pernah kuliah di Fakultas Adab dan Humaniora, namanya adalah Muhsiman Nur SAG, apalagi Ishu, Imhu, calon doktor, yang sudah malang melintang perjalanannya ke luar negeri. Dan itu saya kira menjadi sebuah kebanggaan bagi diri sendiri dan juga kami sebagai fakultas yang juga pernah mendidik beliau. Dan di Ramadan ini kalau tidak salah dia dikontrak untuk menjadi imam dan juga mubalik di Australia. Tepuk tangan buat ibu semua, luar biasa. Bapak Ketua atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu yang juga saya muliakan. Salah seorang teman saya di Fakultas Kesehatan
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Ke acara selanjutnya, sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Putra DDI Mangkoso, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Madrasah Bagian Kesiswaan oleh Al-Ustaz Mazid Mubarak SAG SH. Kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dan seluruh sivitas akademika dan rombongan yang hadir pada hari ini dari rombongan UIN Alauddin Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan ini dan seluruh anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora jurusan perpustakaan dalam melaksanakan penyuluhan kepada kita semua dalam kesempatan hari ini.
Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami hormati dan muliakan serta anak sekalian yang saya banggakan, kami mewakili Kepala Madrasah Aliyah tentunya pertama-tama permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh rombongan dari UIN Makassar, wabil khusus Fakultas Adab dan Humaniora, karena seyogianya yang berdiri di depan kita semua ini adalah beliau dalam menyambut kita semua, tapi karena ada kegiatan yang begitu mendesak, tadi saya diberitahukan oleh beliau untuk mewakili dalam menyambut dalam kegiatan kesempatan hari ini, karena beliau sekarang menuju ke Polman karena ada pertemuan kegiatan yang harus beliau hadiri di sana. Jadi beliau tadi sampaikan permohonan maaf kepada kita semua tidak bisa bersama-sama untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Hadirin wal hadirat yang kami hormati dan muliakan, tentunya kami selaku pihak Madrasah Aliyah Putra Dede Mangkoso tentu berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada UIN Makassar, khususnya Fakultas Adat dan Humaniora yang kemudian melaksanakan kegiatan ini dalam wujud pengabdian kepada masyarakat. Tentunya ini adalah sesuatu yang positif bagi kita semua, utamanya dalam hal menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya dalam persoalan masalah keperpustakaan, dan juga mungkin nanti ada bagian, kalau tidak salah dengar tadi, bagian sejarah. Tentunya kami respect dari madrasah, tentunya ada kegiatan seperti ini, dan bukan kali pertamanya UIN Makassar datang melakukan penyuluhan di tempat ini. Artinya antara UIN Makassar dengan madrasah yaitu satu keluarga, ya, karena bisa dikata UIN Makassar itu kampus tuanya Mangkoso. Artinya sebagian besar alumni kita itu ya bergelut di perguruan tinggi UIN Makassar di sana. Sehingga ketika ada pengabdian, kegiatan sosial, sosialisasi, penyuluhan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, tentunya bukan kali pertama ini saja UIN Makassar kemudian turun ke sini untuk melakukan hal-hal kegiatan yang seperti ini. Hadirin sekalian yang kami hormati dan muliakan, terus kemudian kami sampaikan kepada kita semua, santri kami di sini itu khusus di kampus ini itu putra semua, laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau perempuannya itu di gunung sebelah sana, itu putrinya di sana. Kalau di sini putranya. Ini kita lihat khususnya di kampus 2 itu terbagi beberapa satuan pendidikan. Di sini khususnya Madrasah Aliyah atau setara dengan SMA-nya. Di bawah ada MTS atau setara SMP, dan ada tingkatan istilahnya Iqtidiyah. Iqtidiyah itu kelas uji coba, kelas 0 kalau bahasa tingkatannya kelas 0. Di situ di basic digembleng anak-anak sebelum masuk di tingkatan SMP dan MTS. Khususnya kami di Madrasahnya, alhamdulillah murid atau santri kami mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Sini ada beberapa jurusan, ada jurusan IPS, ada jurusan IPA, dan ada jurusan konsentrasi keagamaan. Jumlah santri kami di sini sekitar 514 orang santri yang terdiri dari berbagai macam daerah. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan, tapi tentunya berbagai daerah. Ada dari Papua, ada Dohir, ada putra asli Papua, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Kendari,
Ada Malaysia, ya ada Malaysia juga. Yusuf Haji Romi, coba berdiri dulu. Nah, ini orang Malaysia ini. Yang sudah datang ke sini sekolah menimba ilmu agama di Mangkuso. Artinya tentunya ini suatu kesyukuran bagi kita. Artinya lagi-lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh rombongan Mobil Susuin Makassar yang kemudian mengabdikan diri melakukan penyuluhan di tempat kami sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat untuk menambah wawasan santri-santri kita di madrasah. Terakhir, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Sekiranya dalam kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan, kurang berkenan, kami selaku yang mewakili madrasah tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itulah mungkin yang sempat kami sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan humaniora dalam hal ini Profesor Dr. Haji Barsihan Nur MAG. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah di Mangkuso, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para dosen dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora, baik dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam ataupun jurusan Ilmu Perpustakaan, yang saya hormati, saya sayangi, anak-anakku semua, para santri Madrasah Aliyah di Mangkuso. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga di kesempatan siang menjelang sore ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti serangkaian acara pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh 4 prodi. 4 prodi itu adalah bahasa dan sastra Arab, bahasa dan sastra Inggris yang dipusatkan di kampus yang lain di kota itu, dan prodi sejarah, peradaban Islam dan ilmu perpustakaan yang kita pusatkan di masjid ini. Mudah-mudahan kegiatan kita di tempat ini, di pesantren ini, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segenap aktivitas yang kita laksanakan, baik sebagai dosen, sebagai santri, senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak kepala santri yang saya hormati, saya sebenarnya sangat bergembira ketika berada di tengah-tengah para santri, karena saya juga dahulu adalah santri. Saya ini wajah-wajah santri. Di tahun 1989 Anda belum lahir, saya sudah berada di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Jadi teman satu kelas saya itu diantaranya adalah Ahmad Fuadi, itu penulis novel 5 Menara. Itulah teman seperjuangan saya
teman sekelas saya di waktu nyantri orangnya pendiam, tetapi setelah dia selesai, dia akhirnya menjadi orang hebat, mendapatkan 8 beasiswa luar negeri S2. Bayangkan 8 beasiswa dia dapatkan. Karena kita semua yakin, kita semua paham dan berkeyakinan bahwa anak-anak santri itu dalam bahasa kita, dalam bahasa pepatah Arab, subhanul yaum rijalul ghad. Remaja hari ini, pemuda hari ini, Gen Z hari ini itu adalah pemimpin di masa-masa mendatang. Ini semua saya lihat adalah wajah-wajah pemimpin. Ada yang mau jadi presiden? Angkat tangan. Ada yang mau jadi gubernur? Ya. Jangan pernah kamu mengira bahwa apa yang saya ucapkan hanya sekedar basa-basi. Dia akan menjadi sebuah realitas. Ketika Anda memikirkan tentang cita-cita, maka dia akan menjadi sebuah kenyataan. Hari ini Anda berkata, suatu saat kelak saya akan menjadi guru besar, maka tunggu waktunya, harinya, timingnya, ucapan Anda itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan doa-doa para santri. Itu santri tidak ada dosanya. Beda anak-anak SMA, saya juga santri di Gontor itu sekolah tidak ada yang namanya perempuan. Kami santri laki-laki. Ya, lihat perempuan tidak ada, tidak ada. Yang dilihat kiri kanan laki-lakinya semua. Masuk di dapur ada perempuan tapi nenek-nenek. Jadi santri itu yang berada di sini itu adalah orang-orang yang quote-in-quote ya minim dosa, ada sedang minim dosa dibanding orang-orang tua. Itu sebabnya para santri kalau menghafal Al-Quran cepat hafalannya. Cepat hafalannya. Ada santri di sini kuliah di bahasa sastra Arab di Fakultas Adab itu hafiz Al-Quran 30 juz, namanya adalah Musiman Nur. Itu adalah kakak seniormu yang sekarang itu udah ke Turki, udah ke Emirat Arab, mau ke Australia, ada keliling dunia. Dari mana? Membawa nama baik Didi Mangkoso itu. Kenapa dia cepat hafal Qurannya? Tidak banyak dosanya. Nah kalau ada sekolah, mohon maaf, di luar itu, waduh, hari-hari, cewek nonton televisi, bergaul dengan orang. Dulu saya tak nonton televisi, hanya baca-baca Quran saja, baca Quran dan ada Quran kita simpan di garbuk, itu aja kita baca. Hari-hari baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, itulah dulu sangat itu. Ya. Oleh karena itu Ali karamallahu wajah pernah berkata, inna fiyya disuban amra ummah wa fi iqdamiha hayata. Sesungguhnya di tangan Anda semua persoalan agama, persoalan bangsa, negara itu diserahkan. Bukan diserahkan kepada saya. Ini saya sudah berumur 50 sekian tahun. Diserahkan kepada generasi muda, Gen Z namanya. Kalau enak disebut Gen Z. Gen Z itu selalu hidup menerangi berbagai macam yang gelap, itu Gen Z. Anda adalah Gen Z, pemegang tongkat estafet di masa mendatang. Wa fi iqdamiha hayataha, dan di tangan Anda, di tangan kamu semua, mati atau tidaknya, mati atau hidupnya persoalan umat ini.
Maka harus disiapkan sejak dini, kita desain sedemikian rupa agar santri-santri Madrasah Aliyah di Mangkoso ini menjadi generasi-generasi yang mengendalikan peradaban bangsa di masa mendatang, yang menjadi presiden dari Mangkoso, jadi gubernur dari Mangkoso, jadi bupati Mangkoso, ya dosen orang hebat di kampus, jadi rektor orang Mangkoso. Entah Mangkosonya berasal dari Papua, dari Malaysia, dari Kalimantan, atau dari mana. Anda harus yakin dan percaya bahwa masa depan itu berada di tangan Anda. Dan satu catatan penting yang harus kita camkan baik-baik, bahwa masa depan tidak terletak pada orang terpelajar. Saya ulangi lagi, masa depan tidak terletak di tangan para terpelajar, tetapi masa depan terletak pada orang yang selalu belajar. Jadi terus belajar kapanpun dan dimanapun. Setelah selesai tamat di sini, Anda harus belajar lagi, lanjutkan kuliah di mana? Di Fakultas Adab dan Humaniora. Kenapa itu penting? Hanya di Fakultas Adab itulah yang bisa grasping the world, menggenggam dunia. Kenapa belajar di Fakultas bisa menggenggam dunia? Karena di Fakultas Adab itu memiliki dua bahasa, namanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Silahkan ambil prodi. Kalau ingin presentasi luar negeri, berjalan luar negeri, atau mungkin dipahami bahasanya, harus tahu bahasa Arab dan tahu bahasa Inggris. Tidak cukup sampai di situ. Orang ingin menguasai dunia harus banyak membaca, harus mengerti literasi, dan itu ada di perpustakaan. Tapi dunia tidak boleh hanya sebatas dia berjalan, berputar. Dunia harus dikendalikan oleh sejarah. Penentu sejarah adalah Anda semua, dan sejarah itu dipelajari di jurusan sejarah peradaban Islam. Jadi lengkap. Kalau Anda ingin menjadi orang top, menjadi orang hebat, masuklah ke Fakultas Adab dan Humaniora. Siapa yang habis Quran, kita akan gratiskan SPP-nya. Nanti kita atur, habis berapa juz, 10 juz, ada yang kita afirmasi bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan ada skill-skill lain, ya, yang memungkinkan untuk bisa mengembangkan potensi Anda di Fakultas Adab dan Humaniora itu. Nanti setelah ini tentu Anda akan disampaikan, akan diberikan beberapa pencerahan oleh dosen-dosen yang perpus dan juga yang sejarah. Nanti tinggal diatur bagaimana mekanisme untuk menyampaikan session dialog dengan para dosen dan staf itu. Saya kira cukup sampai di sini sambutan saya selaku dekan Fakultas Adab dan Humaniora. Atas nama pimpinan, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak pimpinan dan pihak Madrasah Aliyah di Mangkoso yang telah menerima kami dengan begitu luar biasa, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang terdapat selama dalam proses kegiatan kita di kesempatan sore ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, kepada Bapak Ketua Jurusan kepada Bapak Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wakil Kepala Madrasah Bapak Mazid Mubarak SHG HI, yang kami hormati
pada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Profesor Dr. Haji Barsihan Nur MAG. Yang kami hormati para ketua jurusan sejarah, ketua jurusan ilmu perpustakaan yang tentu hadir dalam kesempatan ini, sekretaris jurusan sejarah dan kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, begitupun juga dengan sekretaris jurusan ilmu perpustakaan. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ibu dosen dari Fakultas Adab dan Humaniora, wabil khusus dari dosen sejarah peradaban Islam. Saya kira tadi motivasi yang luar biasa disampaikan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora. Beliau adalah guru saya sejak saya menjejakkan kaki di Fakultas Adab dan Humaniora sampai pada akhirnya saya menjadi dosen di Fakultas Adab dan Humaniora dan diamanahkan menjadi pimpinan jurusan atau pengelola jurusan. Alhamdulillah, selama proses studi beliau terus memotivasi kami, tanamkan cita-cita dalam mimpi kita untuk menjadi dosen. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh beliau, untuk sementara cita-cita kita untuk menjadi dosen tercapai. Jenjang-jenjang berikutnya insya Allah akan diwujudkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mimpi itu tetap ada, sekalipun itu setinggi langit, gitu ya. Yang penting kita tetap menanamkan mimpi itu, meyakinkan diri kita bahwa mimpi itu mungkin untuk kita capai, gitu ya. Alhamdulillah, sebagai pengelola prodi sejarah peradaban Islam, saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekalipun sudah disebut nama oleh pembawa acara hari ini. Nama saya Khairul Munzir MHum. Jadi saya merupakan pengelola prodi dari sejarah peradaban Islam dengan prodi sejarah peradaban Islam. Dahulunya bernama sejarah dan kebudayaan Islam. Ya, juga telah hadir di tengah-tengah kita dosen-dosen prodi sejarah peradaban Islam, juga dosen dari prodi ilmu perpustakaan. Di sebelah kiri saya Bapak Muhammad Arif. Beliau merupakan sekretaris program studi sejarah peradaban Islam. Juga hadir Bapak Rasyad Syakur, adalah kepala museum atau laboratorium sejarah. Jadi kalau adik-adik akan menjejakkan kaki dan menjadi bagian daripada prodi sejarah peradaban Islam, insya Allah akan ada beberapa mata kuliah yang tentunya akan menggugah semangat adik-adik untuk menggali, anak-anak semua untuk menggali bagaimana perjalanan panjang di sejarah Islam itu. Jadi tidak bukan hanya sejarah Islam sebenarnya yang kita kaji. Kita juga berusaha untuk mengkaji sejarah lokal, berusaha untuk menggali tradisi-tradisi Muslim, tradisi-tradisi dari Islam, tradisi budaya Islam lokal. Jadi ada banyak hal yang kita kaji dalam sejarah peradaban Islam. Jadi kalau adik-adik, anak-anak semua merasa bahwa ketertarikan terhadap sejarah itu begitu mendalam, saya kira sejarah peradaban Islam adalah pilihan untuk menggenggam dunia seperti kata Pak Dekan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di sebelah kiri Bapak Rasyad Syakur, beliau merupakan Bapak Rasyad Syakur, beliau merupakan dosen antropologi, jadi menggali tentang manusia. Di sebelah kirinya adalah Bapak Dr. Abu Haim MHum. Beliau merupakan dosen sejarah Islam pertengahan. Jadi kalau ada yang tertarik dengan periodisasi Islam pertengahan, saya kira beliau adalah pilihan yang tepat untuk menggali lebih dalam terkait Islam pertengahan. Beliau juga merupakan ketua jurusan pada periode sebelumnya, ketua prodi pada periode sebelumnya. Di sebelah kiri Bapak Dr. Abu Haim adalah Ibu Dr. Susmihara MPD. Ibu yang cantik ya. Iya, tentu dong ya, karena dosen-dosen kita ini adalah dosen-dosen yang gagah dan cantik gitu ya. Iya. Oh ya, di sebelah kiri kita, di sebelah kiri Bapak Haim, Ibu Dr. Susmihara merupakan dosen sejarah dunia. Jadi kalau ada tertarik dengan nuansa pada masa Mesopotamia kuno, penggalian terkait sejarah-sejarah masa sebelum sejarah Eropa, saya kira penggalian itu akan menjadi lebih menarik dan lebih mendalam kalau bersama dengan Dr. Susmihara. Di sebelah kirinya adalah Ibu Dr. Anda Rahmawati PhD.
Dari gelarnya kita tahu bahwa ibu adalah alumni dari University Utara Malaysia, gitu ya. Jadi mempelajari sejarah di sana. Jadi saya kira kalau menggali lebih dalam terkait Asia Tenggara, Islam modern, Ibu Rahmawati itu adalah bidang dari Ibu Rahmawati. Samping kirinya adalah Ibu Dr. Anda Nur Aini MM dan Ibu Dr. Haja Lydia Megawati MH. Kedua dosen kita merupakan dosen historiografi dan historiografi Islam. Jadi untuk mempelajari sejarah panjang penulisan sejarah, beliau adalah pakarnya, gitu ya. Di sebelah kiri kita kedua mahasiswa akhir semester, gitu ya, yang insya Allah akan menyelesaikan studinya di jenjang terakhir di tahun keempat, Hasri Devi dan Bibi, dan Pak Safarudin SUM merupakan operator prodi yang tentu akan membantu adik-adik semua dalam proses studi. Jika adik-adik memilih prodi sejarah peradaban Islam, dan tentu juga memilih prodi ilmu perpustakaan. Saya kira perkenalan saya cukup sebegitu saja untuk mengetahui bagaimana sebenarnya profil daripada program studi sejarah peradaban Islam, yang tentunya pada akhirnya kita mengharapkan setiap alumni itu menjadi sejarawan yang mumpuni, budayawan, bahkan ada yang menjadi dosen, menjadi guru sejarah, gitu ya, pada berbagai bidang, pada berbagai jenjang pendidikan, dan tentu saja menjadi pamong budaya yang tentunya memotivasi masyarakat untuk tetap melestarikan kebudayaan tentunya dan sejarah lokal itu dalam berbagai bidang dan berbagai ruang. Saya kira mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan. Kepada Bapak Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan dengan hormat kami persilakan. Yang kami hormati pimpinan Pasar Adia, Imam Kosor, ini wakil kepala. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Adat, para ustaz ustazah di pesantren ini, Bapak Ibu Hussein, serta adik-adik sekalian yang saya hormati. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan sesungguhnya dibingkai dalam dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah insya Allah sebentar, sebagaimana pada tema yang tertera pada spanduk di atas. Kemudian yang kedua, insya Allah akan berkunjung ke perpustakaan, akan sharing pengalaman, sharing teori terkait dengan bagaimana mengelola perpustakaan yang terstandar. Kemudian yang terakhir, saya mungkin tidak terlalu lama-lama ya, karena ada narasumber ya. Yang terakhir, kalau ingin mengenal dosen-dosen kami di ilmu perpustakaan, maka silahkan adik-adik bergabung di ilmu perpustakaan Fakultas Adat ya, kalau selesai di 14. Insya Allah ya, sebagaimana pedagang mengatakan bahwa kalau ada yang hafal kalau tidak salah mulai 15 juz ya, 5 juz, 15 sampai 30 juz itu ada potongan-potongannya. Kalau 30 juz bebas. Dan begitu juga di ilmu perpustakaan, termasuk di SKI. Begitu, jadi semua prodi di adab. Jadi silahkan adik-adik bergabung sekiranya ya sudah tamat di sini, mau lanjut kuliah boleh, dan lebih mengenal dosen-dosen di Fakultas Adat dan Humaniora. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan pihak Madrasah Alia Putra dari Imam Kosor. Sejarah peradaban Islam dan Bapak Jurusan Ilmu Perpustakaan
lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir, hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ja'al ihtifalana hadha ihtifalan mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir kulli yasir yassir alaina kulli asir fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menutup dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kita pada siang hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena itu datang dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dua prodi, dua jurusan. Saya ini akan berbicara mewakili prodi yang mana. Terus ada tadi yang sebut dua-duanya. Oke. Saya mau pinjam istilah yang kadang-kadang viral di media sosial itu. Kalau amplopnya tebal, hadisnya hadis sahih. Apalagi kalau dibagi dua prodi, sahih kuadrat. Tapi kalau amplopnya tidak jelas atau jelas tidak ada amplopnya, dhaif kuadrat juga dari. Untuk menjaga kesucian hadis, lebih baik saya berusaha mencari hadis-hadis baik yang sahih maupun yang dhaif. Saya bicara saya satu-satunya orang di Indonesia dulu saya baru lanjut, masa saya mau lanjutkan yang lain bukan orang. Saya satu-satunya orang di Indonesia yang punya ijazah Diploma 3, S1, S2 ilmu perpustakaan. Ada teman saya S1-nya perpustakaan tidak pernah melalui jenjang Diploma 3. Ada S2-nya perpustakaan, S1-nya bukan perpustakaan. Ada S1 begitu saja. Yang paling purna saya. Seandainya perpustakaan itu dipuji Nabi, saya Nabi yang kata ulama. Cuma saya mau sampaikan lagi, selain saya satu-satunya orang itu, saya juga menjadi satu-satunya orang Diploma 3-nya perpustakaan, S1-nya yang perpustakaan, S2-nya perpustakaan, S3-nya sejarah. Itulah kenapa memang saya yang dapat amplop dua. Dan kalau tidak menerima amplop, berarti pengabdiannya insya Allah di langit 3 dua. Saya berdiri di tengah-tengah, posisinya memang pas.
Perpustakaan itu mengurus masa depan. Sejarah itu mengurus konten. Tidak percaya? Itu ada yang ceritakan. Maka kita bercerita tentang biblioteka, kita bercerita tentang Pergamon, kita bercerita tentang Borsipah, Baitul Hikmah, apalagi perpustakaan itu menceritakan peradaban masa lalunya. Karena ada perpustakaan, ada satu peradaban sampai hari ini menjadi mitos. Kenapa? Katanya peradabannya besar. Apa kesalahannya? Dia ada perpustakaan. Apa itu? Atlantis. Pernah dengar istilah itu? Di mana itu Atlantis? Siapa yang bisa tunjukkan? Spongebob. Tempatnya kira-kira beda lorong dengan Bikini Bottom. Jalur syaratnya jelas, Atlantis. Perawinya Spongebob, Patrick, terus turun ke bawah. Apa yang saya mau sampaikan kepada adik-adik semua, anak-anak semua? Atlantis besar, gayanya ini. Kenapa menjadi gayanya ini? Tidak ada konteks kreatornya, tidak ada Borsipah di sana, tidak ada Baitul Hikmah di sana. Seperti Baitul Hikmah menceritakan tentang Abbasiyah, biblioteka menceritakan tentang Mesir klasik zaman Paros Ptolemy, Borsipah menceritakan tentang Eropa klasik. Itu perpustakaan. Oke, tadi ada beberapa kali doa disebut. Saya kalau berdoa biasanya kupejamkan mataku dan kubaca dalam hati, karena saya percaya Allah itu latif, sami, mendengar sesuatu justru ketika kamu sangat tidak memperdengarkan. Maka bantu saya mengaminkan saya doa saya ketika saya mengangkat tangan, sebentar saya bocorkan setelah kamu mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tahu doa saya apa? Sudah dicatat oleh Rakib dan Atid. Doa saya, ya Allah yang Maha Sami, mendengar sampai yang paling halus. Sudah mengucapkan tadi doaku sehalus-halus, saking halusnya. Ada yang mendengar, tapi izinkan saya bocorkan. Doa saya hanya bilang begini, ya Allah, mudahkan anak-anakku melangkahkan kakinya mendaftar di 2 jurusan sejarah. Tadi Pak Dekan menyampaikan, aminnya anak santri itu makamnya setengah lebih tinggi, belum sampai ke makam nyai-nyai, tapi setengah lebih tinggi daripada kita ini yang terlalu banyak kesibukan. Sudah diaminkan, kita tinggal tunggu nanti. Mudah-mudahan cukup kuotanya. Takutnya semua mendaftar tidak cukup. Anak-anakku yang saya cintai, prodi perpustakaan dan prodi sejarah peradaban Islam gampang sekali menemukannya di kampus Samana. Masuk ke gerbang, tutup mata, ikuti saja aspal. Di mana nanti itu aspal kok bentuk di tembok, udah tempatnya. Kalau fakultas lain kalian masih nanya kemana fakultas ini? Bisa lewat, Tarbiyah bisa lewat, masuk bisa lewat. Fakultas ada dan humaniora, saya mau daftar di mana? Ini sejarah peradaban Islam. Yang satu teman saya ini di ilmu perpustakaan, gampang. Begitu security kelihatan di depan, masuk di 2, di 3, tutup mata, ikuti saja aspal. Di mana kamu nabrak tembok, udah. Store formulir di situ. Alhamdulillah bisa membuat orang tertawa di Syaban.
7 kali lipat daripada doanya tadi yang baca doa siapa Ramadan. Ramadan belum pasti kita. Siapa tahu saya sebentar sudah waktunya. Siapa tahu besok di antara kita sudah. Tapi saya sudah membuat Anda tertawa di sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari apa? Yang kedua, saya juga dari pesantren. Ya, juga dari pesantren. Dulu saya pesantren Darul Arqam Gombal. 87. Dulu mimpi kita itu selalu berangkat ke pesantrennya Pak Dekan. Caranya kita tunggu anak-anak yang juga mau kabur dari Bangkoso. Ya kan, makanya dulu itu kalau Mbak Imin Gombal Bangkoso itu saling, itu belum ada HP. Tapi luar biasanya dulu itu 3 serangkai ya selalu saling cari. Sama mau kabur, maksudnya ini kabur meninggalkan pondok pindah ke Gontor. Dulu seperti itu. Singkat cerita, saya masuk dalam kelompok kabilah itu yang mau hijrah. Sana lihat selesai, Gombal ada beberapa teman dari Mangkoso, mereka berangkat duluan, saya kemudian nyusul 5 orang.